Saya mohon izin berdiri di depan bapak-bapak dan ibu sekalian. Kebetulan saya diminta dari Kabupaten Brebes Kemenangkabupaten Brebes untuk mengisi. Sebetulnya ini saya sudah bisa, cuman lama mengisi jadi agak-agak juga. Apalagi yang saya lihat ini bapak-bapak itu sudah banyak yang putih daripada saya gitu ya. Artinya sudah senior gitu kan. Tapi bagaimanapun tetap kita harus belajar bersama nih. Jadi saya bukan pakar, saya bukan ahli, tapi marilah kita belajar bersama-sama. Kan saya yakin bapak-bapak yang ibu-ibu ada di sini itu secara teori sudah punya, namun mungkin tidak menyadari implementasinya bagaimana. Ini saya juga membuat presentasi ini juga berdasarkan dari pengalaman saya tahun 2014 sampai tahun 2019. Saya diminta bantuan oleh masyarakat Uni Eropa dan juga Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan CSRC Jakarta dan Konrad-Adenauer Stiftung dari Jerman untuk melaksanakan kegiatan kontra narasi ekstremis dan deradikalisasi. Jadi bagi saya itu luar biasa. Ternyata dari pengalaman saya kemarin banyak sekali sih hal-hal yang menarik yang bisa saya sampaikan nantinya, dan ini pengalaman ini harapan saya bisa Bapak Ibu tularkan keluar ke depannya. Tadi saya sempat berbincang-bincang dan saya tertarik dengan ngendikannya tadi bahwa Bapak Ibu di sini itu pasukan elit loh. Bener itu saya bener tenang. Bukannya apa ya? Bukannya piye-piye, tapi kalau dalam perspektif saya, Bapak Ibu yang ada di sini itu bukan cuma pasukan elit, tetapi ulama. Kenapa dikatakan ulama? Karena ulama itu kan punya keahlian khusus. Kita mau betul? Betul gini, kalau saya dasarnya campur-campur gini. Tapi mohon maaf nanti kalau bahasa Tegal saya jelek jangan diketawain gitu. Kenapa saya mengatakan bahwa Bapak Ibu semua di sini ulama? Dalam perspektif kita kan ulama itu kiai, terus kemudian jenggotnya dawa, ya kan, rambutnya putih, gitu, bojone loro. Nek ono tapi bukan. Jadi ini sudah guyonan teman saya. Terus sampai kayak jadi kiai, kudu memenuhi syarat pertama dulu. Apa? Bojone kudu loro dulu ya. Tetap jadi bagus terus katanya begitu. Tapi saya ya walaupun saya itu pendukung poligami, tapi saya tidak berani melakukan poligami. Karena khawatir nanti sampai di rumah dikunci gak dapat perlawanan. Mumet apa gitu. Bener gitu. Kalau bahasa saya ini bahasanya apa ya? Selengetan gitu. Saya tidak suka serius masalahnya. Nah, kebetulan hari ini saya itu diminta untuk mengisi terkait masalah penguatan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan. Kemarin saya diminta oleh Pak Rozki, ini Pak kemampuan saya seperti ini, saya dihayat sama, oh ini kok baru sudah bisa nih Pak. Alhamdulillah, saya siap. Begini Bapak Ibu, ini berdasarkan pengalaman, kita cerita aja lah nih. Kalau PowerPoint slide apalagi nggak muncul kan cepet gitu. Nanti bisa di-copy aja ke biar panitia. Ini pengalaman tapi ini materi yang saya pengalaman yang saya dapat. Kemudian saya tuangkan dalam materi. Ada satu pertanyaan Bapak Ibu, makanya kemarin kan ada masalah gitu. Ada KM, bukan kilometer, bukan, ya. Bukan kamar mandi atau kamar makan, bukan, tapi khilafatul muslimin kan. Sebelumnya juga ada, ini yang saya sempat kaget juga ya. Kebetulan saya sebelum di Pagedangan, saya mungkin di Bandasari. Kok tahu tuh, sebelum-sebelumnya orang Densus 88 Jun kecil ngomong Moses kayak Moses sih, kalau gue diri sih kayak ngomong, nah itu tuh. Nah ini kan saya rata-rata, kok sampai seperti itu ya? Ya sebenarnya saya nggak kaget karena
karena bidang saya juga seperti itu, mutik-mutik wong sing kayak gitu. Tapi yang jadi permasalahan begini Bapak-bapak Ibu. Dan ini terkait dengan tugas dan tupoksi panjenengan sedanten sebagai pasukan elit. Saya setuju dengan pasukan elit. Karena tidak semua orang punya keahlian seperti panjenengan. Maka saya katakan panjenengan itu ulama. Coba tunjukkan satu umat. Ada nggak kiai yang di sini itu bisa melakukan moderasi? Saya tidak underestimate loh pada kiai loh, tidak loh. Tapi tugas kiai kan beda. Gimana membuat pembelajaran? Nah, tugas panjenengan juga pembelajaran, tetapi pembelajarannya beda, khusus untuk orang-orang khos, bukan puas. Ini ya mungkin orang sepuas. Maka panjenengan kita termasuk ulama puas. Karena panjenengan itu di training, dilatih supaya nangani uang sing angel. Saya sudah mengalami itu. Saya punya nomornya, sampai ketemu. Jadi saya pernah mengalami. Nah, jadi pertanyaan saya begini Bapak-bapak Ibu. Kenapa ada orang-orang dari golongan kami, dari golongan kita yang sama-sama jarene muslim, ya kan? Jarene ya pernah mondok, kadang ya keblinger. Alasannya apa? Faktornya apa? Ada yang tahu? Faktornya apa? Ekonomi. Benar. Kebetulan saya juga mengambil masalah konflik. Hal yang paling pertama kali bisa merusak keimanan seperti sabdanya Rasulullah apa? Kemiskinan. Gimana betul? Kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Kalau uang wis dadi kufur, cedak karo kafir. Nek wis cedak karo kafir, ya alamatnya ya rugi. Merokok kan? Nah, maka dari itu kalau saya mengajar pendidikan agama di perguruan tinggi, saya mengatakan namanya orang Islam itu wajib kaya, hukumnya wajib dalam perspektif saya, tidak boleh miskin dosa. Kita mau karena banyak surat ayat-ayat dalam mengatakan dalam surat Al-Jumu'ah, kita mau faedah aku jadi sholat Fantashiru kalau sudah selesai, ayo boleh rezeki. Kita mau dan rezeki itu kan pahalanya gede, ya kan? Nah, karena faktor ekonomi ini, akhirnya orang bisa mudah sekali untuk kafir. Saya pernah alami juga, bukan kafir sayanya, tapi saya lihat tetangga saya, kebetulan saya di perumahan, tetangga saya itu bisa beli uang segini banyak. Kalau nggak salah jumlahnya 110 juta. Waktu itu maghrib. Tapi saya jangan cerita nih, karena ini nyangkut agama lain, boleh jangan. Nah, itu terjadi. Jangankan masalah agama lain, masalah agama kita sendiri juga punya masalah karena faktor ekonomi juga. Orang mudah menggantikan keimanan. Selain faktor ekonomi, hal yang paling berbahaya lagi itu apa? Kebodohan. Saya jamin, para pelaku tindakan kriminalisme, para pelaku tindakan terorisme, para pelaku tindakan ekstremisme, saya maaf ya, mungkin saya sedikit berbeda ya. Saya tidak bisa mengatakan, bukan tidak bisa. Saya sedikit menjauhi dengan kata-kata radikal. Karena kalau panjenengan mempelajari lebih jauh, konsep radikal itu positif. Cuman di Indonesia jadi negatif. Saya pernah ngomong, Anda itu terlalu radikal, ini sama pastor ya, Anda itu terlalu radikal. Oh, apa iya? Gitu. Iya, Anda itu begitu bisa menguraikan penjelasan tentang kitab nubuwah. Tapi bilang gitu. Oh begitu ya? Berarti saya kelasnya ulama nih dalam Islam. Iya. Jadi kan bangga disebut radikal, tapi kalau di Indonesia negatif. Tapi saya lebih cenderung kepada ekstremis. Ekstremis itu adalah orang-orang yang melakukan cara pandangnya, tindakannya itu sesuai dengan cara pahamnya sendiri dan ingin mengganti cara paham yang sifatnya mainstream dan itu sudah dipahami oleh awam. Dan ini berbahaya. Dan tentu saja tindakannya dilakukan itu dengan tindakan kasar, tindakan brutal. Kenapa mereka memilih tindakan brutal?
Ya karena agar mereka itu bisa mencapai tujuan dalam waktu singkat. Nah ini yang saya lihat di situ, ternyata kebodohan itu dampaknya besar sekali. Maka saya tidak heran ketika setan masuk ke masjid kemudian meninabobokan orang yang ahli ilmu, ya kan? Rasulullah masuk masjid tanya, ngapain kamu? Orang itu tidur, kenapa kok dilus-lus tidur? Padahal itu ada orang yang sholat loh, kenapa nggak kamu goda? Karena yang tidur itu orang berilmu. Si sholat bodoh, si sholatnya sama enggak? Ngapain orang bodoh diganggu? Bodoh tetap terjerumus dalam kebodohan kan? Nah, kalau orang yang berilmu ini bangun, si sholatnya salah akan dibenerki. Dan ternyata itu benar. Kebodohan justru mengarahkan kepada kehancuran. Faktor utama kenapa terjadinya ekstremisme itu karena satu, tidak memahami agamanya dengan baik dan benar. Pak, nek dimaksud dengan memahami agamanya baik dengan benar itu gimana Pak? Apakah apal matan alfiyah bolak-balik? Apakah ngerti Riyadhus Shalihin khatam bolak-balik? Apakah ngerti Jamul Jawami bolak-balik? Sampai kitabnya Al-Muwatta bolak-balik? Itu tidak menjamin. Tetapi dia memahami sedikit dan memahami dengan ayat-ayat yang bertentangan, hadis-hadis yang bertentangan, fa insya Allah dia tidak akan terjerumus kepada ekstremisme. Ini saya pelajari. Saya juga pelajari kitab Al-Muwatta. Saya juga pelajari kitab Ahkamus Sultaniyah. Di situ ada khilafah, bukan? Kenapa saya nggak jadi radikal? Kenapa saya nggak jadi ekstremis? Karena saya memahami, ternyata antara Ahkamus Sultaniyah dengan demokrasi itu mirip. Di Ahkamus Sultaniyah ada halul hali wal akti, di sini ada DPR legislatif, sama. Lalu apa yang harus digembar-gemborkan? Khilafah begini. Tapi tidak tahu konteks makna khilafah itu seperti apa. Akhirnya memaksakan enggak. Sing penting negaranya Islam, sing penting syariah dipaksakan dipakai, itu sudah khilafah. Itu tidak bisa seperti itu. Berarti memang mikirnya kayak kono, orang pernah maca riwayat Nabi, paling tidak membaca tentang terkait piagam Madinah. Rasulullah itu para pendiri bangsa Indonesia itu mengalami persis seperti apa yang dialami oleh Rasulullah dalam piagam Madinah, dalam piagam Jakarta. Ada tidak kata-kata yang dicoret? Ada kan? Dikatakan di dalam piagam Madinah itu juga ada yang dicoret. Siapa yang minta mencoret? Para Yahudi dan para suku Quraisy, kafir Quraisy. Muhammad, tolong dong bismillahnya dicoret, sama Rasulullah dihapus. Muhammad, kamu dianggap sebagai seorang nabi dari kalangan muslim, tapi bagi kami kamu bukan seorang nabi. Tolong dong asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu dihapus Bapak Ibu. Ini kebetulan saya tahu piagam Madinah, saya belajar itu. Dan uniknya piagam Madinah itu tidak membedakan mana yang Islam, mana yang kafir. Cuman kalau kita kan nggak tahu kan selama ini kan, waktu itu darah semarin Badatul Thayyibatul Warul Umur itu sing Islamnya sunatnya pentang, masjidnya gede-gede ya. Nyatanya masjidnya kosong. Gila apa kan? Sholatnya sregep. Tapi ya mohon maaf, kadang sama tetangga rasanya jalan terus, gitu. Kemudian tukaran, wahid nomor wahid. Nah ini kan jadi masalah. Padahal katanya Islam itu rahmatan lil alamin, dan sebaik-baiknya umat itu adalah umat Islam. Kita mau buat umat yang pertengahan, umat yang memberikan keadilan, wasaton, bukan umat yang waton, bukan, tapi umat yang wasatiyah.
Umat yang wasatiyah itu umat yang adil. Kalau dalam terjemahan kemenang namanya umat pertengahan. Tapi dalam perspektif saya adalah umat yang adil. Kenapa? Kepada musuh pun kita harus bersikap adil, kepada non muslim pun kita harus bersikap adil. Nah, hal seperti ini yang tidak pernah disampaikan. Kita ngaji berkali-kali, para ulama ngaji, para ustadz ngaji, tetapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bersosialisasi kita tidak pernah dijawab masalah. Nah, maka dari ini Bapak Ibu hari ini mengikuti workshop atau sedikit saya pikir sih workshop penguatan moderasi dan kebangsaan. Kita perlu tahu dulu apa sih kata moderasi itu. Moderasi itu berasal dari kata bahasa Latin moderation, moderatio, artinya tengah-tengah. Bapak-bapak kan suka yang tengah-tengah atau bapak-bapak? Gini betul, yang tengah-tengah enak mau betul. Nah ibu-ibu kagiannya enak ya, bu. Oh tengah tau pak, dulu bisa ya terlalu. Mau poliku, pencitan maksudnya. Sedikit yang apa namanya ini kadang dia pikirannya. Nah, moderasi itu artinya sedang-sedang saja, tidak berlebihan, tengah-tengah. Juga berarti penguasaan diri dari sikap berlebihan atau kekurangan. Ini tidak diperbolehkan. Dalam agama Islam, ini yang sering saya tekankan nih. Fanatik terhadap keimanan kita itu wajib. Tapi perlu diingat, fanatisme ini tidak boleh diumbar-umbar. Laku dinukum bali yakin. Nek panjenengan sudah yakin Islam itu agama panjenengan paling saya. Pegang teguh sampai mati. Tapi tidak boleh dipaksakan. La ikraha fiddin kepada orang lain. Dan ini jarang sekali disampaikan. Maka ketika saya bertemu dengan kebetulan ya keluarga kami itu sering kumpul-kumpul dan sering dapat tamu dari non muslim. Saya punya teman non muslim banyak, dari pendeta, dari biksu, dari bikuni, dari bahkan rahib. Rahib itu ulamanya Yahudi saya punya hubungan. Kami nyaman-nyaman saja. Kenapa? Kami tahu posisi kami. Laku dihukum bali yakin. Selama kami makan bersama, ada keunikan. Ini saya pernah dipanggil Chris sama Profesor Haris ya. Tahu nggak apa bedanya antara umat Islam dengan umat non Muslim ketika di meja makan? Nggak tahu, Prof. Coba nanti lihat. Ketika kami sedang mengadakan jamuan, semuanya berdoa, termasuk orang Islam. Saya pikir nggak ada yang masalah itu, Prof. Loh, kamu berarti nggak jeli. Kenapa? Kamu lihat toh, umat Islam tuh berdoa berapa detik? Umat Nasrani berdoa 1 menit itu loh juga. Tuhan terima kasih atas berkah yang memberikan. Kami mohon karena kami mendapatkan rezeki. Tolong dong orang yang di luar itu dikasih rezeki seperti kita sehingga bisa menikmati. Panjang itu, sampai orang jowo-jowo katut-katutin ngomong, orang kenal loh Pak. Ini orang Islam, oh iya, kenapa orang Islam langsung makan langsung? Terus wes sendiri, hati apa Bismillah, dua sih, Bismillah dua. Dari situ saya memahami ternyata saya bisa mempelajari dari agama lain. Apakah kita sebagai umat yang adil, umat yang bermanfaat bagi umat lain, manusia lain? Perilaku kita seperti itu, tidak mendoakan itu ya ada keleran, ada yang lagi mencari makan. Kita nggak pernah mendoakan kan? Nah, kalau kita melihat dari doa yang kita baca setiap itu mendoakan juga. Allahumma barik lana. Di situ dalam kita berdoa sebelum makan kan pakainya Allahumma barik lana. Ya Allah berikanlah keberkahan untuk saya dan orang di sekitar saya di luar sana. Jadi saya kira mungkin dalam jauh bukan saya tadi menyalahkan tadi, dalam Islam pun di saat kita makan tetap kita mendoakan orang yang di luar sana dengan bahasa Allahumma barik lana, bukan barik li, bukan saya yang mau makan, tapi orang yang di luar sana pun tetap didoakan. Itu maksudnya. Tidak. Apa namanya Pak? Tidak detail. Pak Mustahil, hapus dong. Ini yang saya harapkan jawabannya. Tapi saya setuju banget tuh. Allahumma barik lana
nggak bisa nyebut satu-satu, oh dulurku, tanggaku, pacarku, mantanku, ya kan? Bojo pertama, bojo kedua, anak ini kan nggak bisa nyebutkan akhirnya, tapi terbayang kabeh. Itu bagus. Tapi apakah kita sering Allahumma barik lana? Kan kalian kan bismillah. Gila banget. Gila banget. Nah ini realita ini. Saya sampai disentil sama pastor profesor saya tuh. Ini aja. Iya ya bro. Ya udah. Besok saya doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar sampai doa-doanya tidur pun dibawa-bawa enggak apa-apa wis. Nah inilah menjadi pemahaman ternyata ketika saya bergaul dengan orang muslim, saya mendapatkan ilmu dan itu menambahkan keimanan saya. Banyak sekali orang yang bergaul dengan orang muslim itu khawatir terbawa keimanannya. Kalau orang yang pemikirannya seperti itu berarti imannya masih cetek. Mohon maaf ya, ini imannya masih cetek. Artinya dia tidak memahami Al-Quran dan hadis, perintah tentang lakum dinukum waliyati ikrah fiddin. Dia tidak mempercayai itu. Nah ini kan maka bisa saja mudah terombang-ambing oleh pandangan dari orang yang baru. Nah, sikap moderat ini harus bersikap wajar, biasa-biasa saja, tidak ekstrim. Dan dalam bahasa Inggris disebut dengan moderation. Moderation itu artinya pertengahan. Dalam bahasa Arab, sikap moderat itu artinya adalah wasatiyah, wasaton, hampir seirama dengan waton, ya kan? Hubul waton minal. Nah ini hampir seperti itu. Cinta kepada tanah air termasuk bagian dari iman. Maka dalam konsep wasatiyah ini ujung-ujungnya itu adalah nasionalisme. Ujung-ujungnya kita mencintai negara kita itu dengan ikhlas dan baik, dan itu termasuk salah satu jihad fisabilillah kita. Cuman banyak orang yang tidak memahami hal ini. Ketika dengar hubul waton minal iman, cinta NKRI itu dianggap seperti hal-hal yang sifatnya maaf ya, itu urusan orang kafir. Padahal dalam konteks Rasulullah sendiri, dalam piagam Madinah sendiri, itu ada kewajiban untuk mencintai masyarakat, mencintai negara. Bahkan kalau Bapak Ibu mau pelajari tentang politiknya Ibnu Taimiyah, ada kewajiban sebagai umat muslim harus tunduk kepada pemimpin negara yang sah, meskipun pemimpin negara tersebut adalah orang yang dolim. Ini Ibnu Taimiyah loh ya, garis keras. Tapi cari dilihat dari pemikirannya, nggak keras-keras amat, justru nasionalis. Bahkan dalam Ahkamus Sultaniyah pun juga demikian. Kita harus tunduk kepada pemimpin. Kalaupun pemimpin salah karena manusia, kita harus memperbaikinya dengan baik, dengan ma'ruf dan munkar. Nah, inilah letak wasatiyahnya Islam itu ada di situ. Bukan berarti kita anti anti pemimpin, anti negara, bukan berarti kita anti ideologi yang kita miliki, tidak. Justru tetap menjunjung tinggi. Bahkan kalau saya pelajari dari dari piagam Madinah, umat non-muslim itu justru dilindungi. Siapapun yang mengganggu umat non-muslim, selama umat non-muslim itu tidak mengangkat senjata, maka akan berlawanan dengan Rasulullah, akan diusir. Sikap-sikap seperti ini itu sudah dinampakkan oleh Rasulullah. Bahkan di punten Rasulullah itu punya iman-iman menurut saya. Iman-imannya unik. Setiap beliau pagi, siang, kemudian sore, beliau pergi ke pasar. Tujuannya apa? Belanja? Bukan. Tapi menemui seseorang. Seseorang itu orang yang buta di pagi. Dan uniknya orang yang buta itu adalah orang Yahudi, bukan orang Islam. Orang buta itu tua sekali, maka giginya ompong. Dan karena buta, dia tidak mengenali yang datang siapa, meskipun dia Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah?
sebagai bentuk kasih sayang beliau pada umat manusia, tanpa memandang perbedaan agama, tanpa memandang ras, tanpa memandang suku, tanpa memandang latar belakang ideologi yang berbeda, beliau memberi makan kepada Yahudi tersebut. Caranya gimana? Tapi jangan ditiru Bapak Ibu ya. Karena kalau ditiru Bapak Ibu nanti mutah-mutah nanti orangnya. Rasulullah itu mengambil makanan karena orang yang Yahudi itu tidak punya gigi. Apa yang dilakukan? Dikunyah sampai lembut, kemudian makanannya disuapin kepada Yahudi tersebut. Dan uniknya, selama Rasulullah melakukan itu dipahit dulu orang Yahudi tersebut. Dan Rasulullah itu cuma senyum. Ya sahabatnya jengkel, Rasul bisa senyum jenengan. Ya, bilang kan di temen sih, buta kan digayami. Orang ngerti kan? Gila apa? Nah, ketika Rasulullah meninggal, akhirnya diganti oleh sahabat, kalau nggak salah Umar. Umar itu suka copy paste dari Rasulullah. Tradisinya diterusin, tapi ternyata si orang buta tadi itu tahu, kamu siapa? Aku orang yang selalu memberikan makanan kepadamu. Enggak, kamu beda. Jadi makanya saya katakan jangan ditiru karena belum mangkoknya panjenengan. Contohnya, ludahnya Rasulullah itu bisa menimbulkan bukan bunga loh. Ludahnya Rasulullah itu baunya harum. Tapi ini Bapak Ibu, baunya apa ya? Nah itu saya khawatirnya kalau nyuapin orang lain, mudah-mudahan pelajaran kan jadi masalah orang masalah tapi masalah ada ditiru. Hah? Wah ini udahnya penyuluh 100.000. Berarti barokah loh Pak, nanti penyuluh Pak. Gila Pak, Allahumma amin ya. Nah, Rasulullah menolong orang lain tidak melihat perbedaan yang nampak. Meskipun Rasulullah dimarah-marahin, anak muda, kowe iki aja sampai ketemu jenenge Muhammad. Muhammad ki wong elek, wong ngene, buak muncul semua. Rasulullah cuma tersenyum. Nah coba kalau kita nasi ngomong ngono ning sampe kita, oh saya tak kei sego, tak racun tikus. Gimana betul? Dia anak kayak begini, dikei pakan, ngomongnya enak. Nah, ternyata perilaku Rasulullah itu perilaku yang moderasi. Sebagai umatan wasatiyah, umatan yang adil, tidak pandang bulu. Bahkan hal-hal yang dilakukan Rasulullah itu juga pernah. Jibril itu loh, saya pikir malaikat itu gak punya rasa emosi, ternyata punya. Iya Rasul, tak lupa kayak gunung Jabal Uhud, ning kelompok kayak, oh jauh sakit, dia piye toh? Aku segeten nih, nek gelem iya, tak tumpeke gunung jauh. Tapi kata Rasulullah, biarkan, karena mereka tidak tahu. Allah Maha Pemaaf, marilah kita memberikan maaf kepada mereka. Inilah perilaku yang wasatiyah. Cuman kadang kita, mohon maaf anak-anak muda, orang-orang yang pemahaman agamanya kurang, itu memahami agama Islam itu parsial, secara parsial. Kafir dimaknakan kafir. Kemudian umat yang bagus, umat yang sergap ibadah. Padahal dalam satu riwayat, walaupun ini dikatakan Israiliyat, tapi banyak masyhur. Ada seorang wanita tunas muslimah masuk ke surga kan? Karena apa? Memberi minum pada seekor anjing kan? Tapi ada seorang ahli ibadah masuk neraka gara-gara apa? Tidak membiarkan seekor kucing untuk mencari makanan, sehingga dia mati. Artinya apa? Allah melihat keadilan itu bukan karena ibadah panjenengan semua, tidak. Tetapi bagaimana panjenengan itu berperilaku, bagaimana panjenengan itu memberikan manfaat kepada makhluk yang lain. Dan ini yang jadi masalah, tidak dipahami. Orang yang bersifat ekstremis itu biasanya apa? Cara pandangnya kafir kudu dipateni. Kenapa dia mengatakan demikian? Ngerti ini kafir itu cuma beda agama. Padahal untuk jadi kafir itu mudah, sangat mudah sekali. Saya bisa praktekkan, saya contohkan. Dan mungkin
tanpa kita sadari kita tiap hari itu kafir iman, auto, pakai auto, nggak buka manual lagi tapi auto otomatis. Contoh paling gampang, anak tuh kebersihan pada iman. Coba nih, iman panjenengan 100%, ini nol aja. Nek panjenengan terus buang latune sembarangan, imannya garis tekan minal. Imannya garis tekan barni panjenengan terus kok ini di acara-acara motori inya 50%, barek 25%. Iman itu seperti itu. Dan untuk jadi kafir itu gampang sekali. Caranya bagaimana? Ikuti aja itu setan, iblis. Aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Cukup dengan sombong, cukup dengan takabur bahwa Anda merasa benar, bahwa saya merasa benar, itu sudah auto kafir. Jadi mengutar, apakah iblis pernah memperkosa? Tidak pernah kan? Iblis pernah membunuh? Nggak pernah. Iblis pernah nyincang wong adus? Kalau alam. Artinya iblis itu untuk melakukan dosa besar seperti yang digambarkan dalam fikih itu tidak pernah. Tetapi iblis itu abadi di neraka karena apa? Aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Aba menolak perintah Allah untuk apa? Menghormati manusia yang lain. Dan dia merasa aku anak khairu minhu, saya lebih bagus daripada Adam. Dan dengan merasa lebih baik daripada orang lain, berarti panjenengan sudah mengikuti jejaknya iblis. Kalau panjenengan mengikuti jejaknya iblis, berarti sudah tahu kaplingannya mana? Mana kaplingannya? Neraka. Selamat datang para ahli neraka. Siapa tahu kita bisa di sana. Kita mau ngomong. Jadi jangan memahami konteks kafir, jangan langsung merasa dirinya baik. Kafir, kamu bukan golonganku, maka kamu berhak dibunuh. Tidak boleh. Dalam semua ajaran Islam, contohnya dalam masalah haji, kehidupan sebuah makhluk itu dipertimbangkan. Contoh yang paling gampang, panjenengan ada yang sudah haji? Ada yang sudah haji? Nah, apa yang membuat seorang jamaah haji itu kena dam? Kenapa Pak? Membunuh binatang, muharramatul ihram itu maksudnya. Yang dihadapan dalam Quran salah satunya membunuh binatang dan mencabut rumput. Kira mau kan? Nah, urusan rumput aja itu kena denda loh. Kenapa seperti itu? Artinya Islam itu mempertimbangkan, memperhitungkan kehidupan makhluk yang lain. Kita sebagai umat Islam tidak diperbolehkan sewenang-wenang saenake nyabut kehidupan makhluk yang lain. Haji itu adalah mulia, panggilan Allah, ibadah, tapi bisa gagal hanya gara-gara masalah kecil ya Pak. Nyabut suket loh Pak. Itu kalau damnya tidak dipenuhi, aku lagi miskin ya, rana duit ya rasa melakukan damnya beliau wedus ya Pak. Hajinya tidak sempurna, hajinya bisa tertolak, masa Arab diulang mana? Itu apa betul? Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa Islam dalam berkehidupan itu harus memberikan manfaat kepada orang lain. Artinya kita tidak boleh serta-merta merasa diri kita orang yang paling baik, merasa diri kita yang paling benar, akhirnya menyalahkan orang lain. Bahkan sampai merebut hak dan kehidupan orang lain. Tidak pandang bulu apakah dia orang muslim, tidak pandang bulu apakah dia orang yang non muslim. Bahkan kalau bapak ibu semuanya pelajari dalam kitab fikih maupun dalam Al-Quran hadis, apabila seorang muslim mengambil haknya orang lain, entah itu tanah, entah itu kehormatan, maka dia wajib diperangi. Gimana betul? Kenapa demikian? Karena dia melakukan perbuatan kafir.
Jadi perbuatan kafir ini jangan dipandang hanya sebatas beda agama, kemudian akhirnya najis kepada orang lain beda agama. Tidak seperti itu. Saya siap kalau saya dikatakan oh Pak Aris kafir, saya nggak masalah. Karena saya juga mengakui, saya pernah sombong, saya khilaf, saya sombong, saya juga pernah aku. Tanpa saya sadari, saya saat itu jadi santrinya iblis. Tapi setelah saya sadar, astagfirullahaladzim, wiridan mani. Jadi perlu kita ketahui, semakin kita tidak tahu ajaran Islam kita, semakin kita tidak tahu tata ritual agama kita, maka kita akan selalu berdebat. Terkadang kita memahami bahwa fikih itu adalah aturan yang final, padahal fikih itu kan buatan manusia, kita mau betul. Dan uniknya kita menganggap kebenaran fikih itu kebenaran lebih tinggi daripada Al-Quran, padahal salah. Fikih itu buatan manusia. Saya pengen tahu nih, Anda kan di sini golongan Malikiyah, Hanafiyah, oh Malikiyah nasi. Malikiyah lelakan nasinya anak ya, tinggal perkataan. Hanafiyah ada nggak? Hambaliyah, Syafi'iyah, apakah benar panjenengan Syafi'iyah semua? Nah, karena kita kurang pahamnya tentang muqarraratul madzhabul arba'ah, perbandingan empat madzhab, akhirnya sering nyalah-nyalahin. Jadi ngomong Syafi'iyah sendiri, mohon maaf ya, saya bukan mengatakan pelimpan, itu punya dua pendapat, qaul jadid dan qaul qadim, terutama masalah tentang idah. Dan sayangnya hal itu tidak pernah diajarkan, sehingga orang langsung ya nek jenenge wong wedok itu ya 3 kali persucian. Kalau perspektif saya boleh aja ibu besok mamanya masa idahnya habis sekali masuk Pak, baru 1 bulan persuciannya sekali habis, bisa aja langsung nikah, bisa. Syafi'i juga mengatakan demikian soalnya ketika di Mesir. Nah, hal ini kan kita tidak tahu, kita membaca. Dan karena Syafi'i memahami bahwa subjektivitas dalam fikih itu tinggi, maka Syafi'i mengatakan kalau ada pendapat yang lebih baik dari pendapatku, maka ikutilah, karena itu juga merupakan madhabi. Tapi kita di sini mati-matian kok itu Syafi'i. Kita mau benar, nggak Syafi'i, udah semua yang butuh Syafi'i. Padahal dalam pandangan Imam Madzhab Syafi'i, mohon maaf ibu-ibu itu harus pakai cadar. Itu Syafi'i loh. Tapi kan di sini nggak pakai cadar. Jadi mana? Syafi'i Hanafi atau apa ini? Campuran kan? Syafi'i. Jadi orang Betawi ya Pak. Nah ini yang kadang tidak dipahami. Perbedaan ini akhirnya menimbulkan permasalahan. Saya orang Syafi'i ya. Saya juga, ya mohon maaf ya, saya harus mengelola pondok. Tapi saya kadang juga beradaptasi dalam pelaksanaan perbedaan pandangan. Supaya nyaman. Kalau saya sudah wudhu, bertemu ciuman dengan istri atau bersalaman dengan mahasiswi saya yang cantik-cantik, kemudian tangan saya dicium, cuma tangan bukan pipi, itu saya nggak mengulangi wudhu. Kenapa demikian? Karena ini ya mungkin gara-gara saya belajar muqarraratul madzhabul arba'ah seperti itu. Syafi'i Rasul berdasarkan dalil yang sama, Rasulullah pernah mencium istrinya loh. Dia apa benar Pak? Karena waktu itu Jumatan, Rasulullah itu orangnya apa namanya metropolis. Rasulullah itu orangnya style. Makanya kalau ibu-ibu punya suami, Pak, dengan umatnya Rasulullah pilih, ya umatnya, jajal pengen style sendiri misal. Rasulullah tulis loh. Benar, saya kenapa sih? Rasulullah itu suka maca. Bapak-bapak kalau di sini tidak suka maca, berarti belum jadi
umatnya Rasulullah secara kafah. Wangi-wangian dah suka parfum Rasulullah itu. Nah, karena setelah wudhu beliau langsung pergi ke masjid, beliau lupa sama apa? Sorban hijaunya. Aisyah tahu. Aisyah punya prediksi, paling Rasulullah balik lagi. Benar Rasulullah balik lagi. Aisyah dong bertahan. Rasul, kok balik lagi? Iya, ada yang ketinggalan. Apa Rasul? Ada deh. Ini ya. Kok tahu? Nah, katanya gitu. Benar itu. Kalau hadisnya dibahasakan kita kayak gitu. Kok tahu? Iyalah tahu. Ini kan kesukaan Rasul. Lalu apa yang dilakukan oleh Aisyah? Dikalungkanlah sorban itu kepada Rasulullah sebagai bentuk terima kasih kepada istrinya yang begitu perhatian. Apa yang dilakukan Rasulullah? Dicium itu pipi kanan, pipi kiri sama keningnya. Romantis kan? Bu, suaminya kayak gitu nggak bu? Enggak. Wah, berarti belum mati Rasulullah secara kafah itu bu. Oh, jone pas sekarang bu. Bu, kembali untuk abdi. Nah, ini oleh Syafi'i itu karena Syafi'i itu sangat hati-hati, maka menafsirkannya karena di Arab tuh pakai cadar, maka yang dicium cadarnya. Padahal saat itu di rumah, padahal kultur orang di Arab kalau sudah di rumah ya gubul-gubulan kayak bapak ibu sekalian gitu, pakai daster gitu. Iya kan semuanya ya pak ya, kabeh gitu kan. Lalu yang dicium ya pasti pipinya. Dan kata mencium itu kata yang aktif, pasti ada rasa gerengnya. You know what makanya saya ikut-ikut ibadah Rasulullah, takjil bolak-balik ping 5 baru makan. Sangu pak, pahala dari pahala satu hari Jumatan pak. You know what Pak, kalau saya sudah tua dan keriput gimana? Ya merasa apa? Urusan panjenengan. Nah, perbedaan pandangan seperti ini harus kita hormati. Dalilnya sama. Mau dalam bulan, mau ngitung kalender, monggo. Mau sing lebarannya Sabtu, lebarannya Minggu, monggo. Loro apa-apa, alhamdulillah. Dagingnya tambah kathah nggih, Pak. Ya. Kirimannya sing lebaran Sabtu, alhamdulillah. Sing lebaran Minggu, alhamdulillah. Kan enak, Pak. Masa debat, si penting nyate bareng. Gini mau lupakan masalah kolesterol, lupakan masalah besok serangan jantung, lupakan. Yang penting nikmati kan? Itulah keindahan, enaknya kalau kita hidup bersama. Ternyata dalam ajaran lain, agama lain itu sama, hampir sama dengan ajaran Islam. Kalau dalam ajaran Kristiani, maaf ya, ini saya komparatif agama, karena teman saya juga dari Nasrani banyak pastor-pastor gawe. Di situ kan ada ajaran cinta kasih. Gila mau kan? Di ajaran Islam itu cinta kasihnya lebih bagus lagi Bapak Ibu. Kalau dalam ajaran Nasrani itu kan tadi Valentine, gila mau kan? Kapan Valentine? Apa? 14 apa Pak? Februari Pak. Pengalaman Pak. Di Islam loh. Ajaran Valentine itu ada. Panjenengan ketika mengusap kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang, pahala kemudian. Valentine kemudian. Valentine kan panjenengan yang masih kuat, yang laki-laki ini memperhatikan tetangga panjenengan dengan penuh kasih sayang. Tapi jangan janda kembang loh Pak. Nanti jadi masalah. Tetangga yang sudah tua-tua disubsidi, dihidupi. Valentine betul. Kasih sayang kan daripada jenengan Valentine kayak coklat tok, kayak coklat kita ini setahun sekali kok miskin banget gitu. Gitu betul. Padahal dalam Islam every day, every time, every month, every year bisa dilakukan seperti itu. Panjenengan bisa Valentine. Ternyata ajarannya hampir sama. Kenapa dalam setiap agama ada ajaran kasih sayang? Karena dengan kasih sayang itu kita akan bisa menimbulkan keharmonisan hidup di dunia ini. Kita akan bisa menekan terjadinya konflik, kita akan bisa menekan terjadinya pertengkaran. Kalau kita tidak mengedepankan kasih sayang kita kepada orang lain,
maka apa yang terjadi? Yang terjadi justru suudon, perceraian, pertengkaran, perang, ya betul. Segala sesuatu masalah seperti hadis Rasulullah itu muncul dari pikiran. Ketika pikiran kita menerawang yang tidak-tidak, ketika pikiran kita itu berasumsi yang tidak-tidak, sesuai dengan pemahaman kita yang terbatas, maka akan timbul suudon, maka akan timbul prejudis. Maka melihat orang lain, mesti kita pikirannya negatif. Jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti ini. Jangan-jangan sholatnya untung tadi saya sholatnya jadi makmum. Coba nek panjenengan sholatnya tadi saya jadi imam panjenengan makmum. Oh ternyata Pak Aris kayak gitu ya. Ternyata nek ketemu wedok, ketemu bojone ciuman orang muncul lagi. Panjenengan akhirnya lakukan, itu betul. Karena saya paham, maka saya ikut jamaah saja. Supaya apa? Jamaah saja. Supaya orang yang sholat itu jadi khusyuk dan tenang. Ini juga sudah pernah dilakukan Haji Hasyim Asy'ari dan Haji Ahmad Dahlan. Kita selama ini masih pola ya, mulut orang mulut kan, kenapa betul? Kayak Haji Ahmad Dahlan sudah melepaskan itu, kayak Haji Hasyim Asy'ari sudah melepaskan itu. Ketika beliau tidak kekerapnya, dengan mengimami, dengan kan isinya mau dia. Sholatnya Muhammadiyah tak berpuluh. Apa yang dilakukan Haji Hasyim Asy'ari? Bapak-bapak, ibu-ibu, Muhammadiyah nggih. Tulen. Nanti Muhammadiyah sholatnya orang nganggo kunut. Tapi Bu ya sekali-sekali Muhammadiyah nganggo kunut iki, ben ngrasake kunut iku koyo apa. Itu kata jemaahnya. Apa yang dilakukan Haji Hasyim Asy'ari? Sholat tidak menggunakan kunut. Apakah kita bisa seperti itu? Allahu Akbar. Mali ra kunut. Wah, kurang abang sujud sahwi. Dino mboten? Iyalah. Kayak Haji Hasyim Asy'ari itu disengaja enggak pakai kunut. Begitu juga dengan Haji Ahmad Dahlan. Ketika tanda kata buira di gantian sakit sampean sing mami. Bapak-bapak NU nggih, NU. Nek NU nek ngoten salatnya nggih kunut nggih. Tapi sekali-sekali dong dari kita sholatnya nggak pakai kunut, dirasake ra nganggo kunut itu kayak apa deg-degan, apa debar-debar, atau pikirannya layak-layak. Apa yang dilakukan ke Haji Ahmad Dahlan? Sholatnya pakai kunut. Wale-wale loh. Kenapa para kiai? Karena ilmunya sudah dalam, sudah paham konteks agamanya gimana, sudah paham tentang fikihnya, walaupun tidak semua fikih. Tetapi beliau memahami Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar, walaupun tidak banyak. Ketika di dalam Al-Quran dan hadis ada pertentangan ayat ataupun informasi, maka beliau mengambil sikap jalan tengah. Yang penting yang diutamakan adalah kemaslahatan bersama, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Bismillah dicorek, dihapus. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dihapus. Yang menghapus pakai tangannya Rasulullah sendiri loh Bapak Ibu. Ini menunjukkan apa? Kebesaran hati seorang umat muslim, kebesaran hati seorang pemimpin Islam, meskipun itu diprotes dan meskipun itu sebetulnya bagus, tapi beliau tetap melaksanakan ya wis, sing penting rakyatnya sing penting rakyatnya rukun. Itu dilakukan Rasulullah. Maka saat ini marilah kita sama-sama belajar bersama-sama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita, sebagai masyarakat kita, agar terjadi apa? Terjadi kepahaman yang bersama, agar tidak ada perselisihan, agar tidak ada kamu maaf ya, kamu tidak seagama dengan saya. Saya masih sering melihat ketika ada tetangga non muslim meninggal, umat Islam itu sedikit sekali yang datang menjenguk, sedikit sekali yang datang membantu. Saya pernah tanya, alasannya apa? Nah, soalnya dia non muslim, lah aku duwone piye? Yo rasa diduwoke kok ya. Yang didoakan adalah orang yang ditinggalkan, yang masih hidup.
Moga-moga sampean diberi ketabahan, diberi ketenangan. Kira apa kan? Lah wong mati kok harus dibangke muslim kan susah. Ya kan? Dan ini harus dipahami. Karena Rasulullah juga menyambangi orang yang sakit meskipun orang itu non muslim. Rasulullah memberi makan, mengasihi, kemudian memperhatikan non muslim. Cuma kalau kita beda agama sedikit, lah orang. Saya mau bertanya nih, dari sekian yang ada di sini, ada nggak yang pernah salat di gereja? Ada? Apa? Atas tadi ada. Yang atas lagi ya? Karena dia kata KW. Apakah salat di gereja itu diperbolehkan? Boleh. Kenapa mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya Hagia Sophia? Masjid sekaligus gereja kan? Ada di Turki kan? Itu. Dan itu juga pernah dilakukan oleh Umar. Yang tidak boleh itu beriman kepada keyakinan agama lain. Sholat di gereja boleh. Awal mulanya sih deg-degan. Kok jangan-jangan sholatnya belok di salib. Saya pernah melakukan itu. Kebetulan waktu itu saya melakukan kunjungan ke gereja Kiai Sadra. Ada gereja namanya Kiai Sadra. Dan itu buat saya tertarik. Gerejanya ada di tengah hutan di daerah Magelang. Saya kesana. Asal mulanya apa? Kok bisa dinamakan Kiai Sadra? Kalau Kiai mesti Islam, tapi kok pakai gereja? Ternyata dia dulu seorang Muslim. Tetapi karena kalah ilmu, akhirnya masuk non-Muslim, jadi pakai jadi Kristen. Nah, ceritanya banyak. Ini adalah bentuk penghormatan Bapak Ibu. Karena kita sebagai umat yang tengah, umat yang adil, termasuk kepada non-Muslim, termasuk kepada musuh, termasuk kepada orang yang membuat sakit kepada diri kita harus berbuat adil. Maka jangan ada tendensi kan bisa kayak kue, ya nyong bisa. Kan kayak kue, ya nyong bisa kayak kejem. Tidak boleh seperti itu. Ingat dalam Al-Quran, dalam hadis, apabila engkau memaafkan, maka itu lebih baik. Awal mulanya saya nggak masuk akal. Saya itu kalau dikatakan liberal ya liberal. Saya dikatakan rasional. Bisanya ya uang dipateni terus keluarganya kok memaafkan. Saya nggak terima dengan ayat itu. Tetapi setelah saya pahami dalam-dalam, setelah saya melakukan, ternyata itu lebih benar. Ketika kita mau memberi maaf kepada orang yang menyakiti kita, insya Allah itu lebih baik. Memang secara logika nggak nyampe, tetapi secara rasa nyampe. Ketika kita bisa memberikan maaf kepada yang lain, kita bisa menghormati yang lain, maka orang lain itu justru cenderung akan hormat kepada diri kita. Justru orang lain akan menjaga pekewuh kepada diri kita. Maka dia tidak akan berbuat atau tidak berani berbuat yang macam-macam. Itu konsepnya seperti itu. Memang tidak bisa dipikir secara logika, tapi kalau dialami, insya Allah akan semua. Ini konteksnya seperti itu. Di dalam agama Hindu ada konsep ahimsa, mencintai orang yang mencintai sesama makhluk hidup. Bukan, tapi saya nggak tahu ya kalau di dalam Hindu itu ada mencintai sesama ciptaan Tuhan, saya nggak tahu. Tapi di dalam agama Buddha ada. Sebagai seorang Buddhis, kalau dia pengen dianggap sebagai orang yang baik, dia itu harus bisa melepaskan hawa nafsu, harus bisa meningkatkan cinta kasih sayang kepada makhluk Tuhan. Tujuannya apa? Supaya tercipta kedamaian, supaya tercipta keharmonisan. Kalau sampai tidak terjadi keharmonisan, kedamaian, semua makhluk itu akan mati. Artinya apa? Kalau begitu risalah Tuhan, firman Allah itu tidak ada gunanya sama sekali. Karena tujuan Allah menurunkan kitabullah apa? Untuk menciptakan tata kehidupan yang lebih baik lagi, yang bermoral di muka bumi ini, sesuai dengan fitrah, sesuai dengan tugas manusia sebagai apa? Khalifah. Itu tujuan utamanya. Maka mau tidak mau,
marilah kita sama-sama mengedukasi masyarakat supaya tidak timbul konflik, perbedaan. Laku dinukum baliatin dipakai. Tapi ini masalah keyakinan, keimanan, mohon maaf gini, jangan sampai jenengan tetap harus fanatik. Ada kadang orang yang keblenger. Ben ketoke toleransi ini hebat. Sholawatan, terus kiroahan di acara misa kebaktian, itu sudah kebenaran, itu tidak baik. Kenapa demikian? Ini kan mencampur adukkan ajaran-ajaran agama. Kalau si sholawatan lagi nyanyi Bunda Maria, kemudian kebaktian, diselingi sholawatan, coba pun sekarang saya mau tanya, umpamanya nih bapak-bapak ibu saat ini sedang melaksanakan Maulud Nabi, sedang menghormati hari lahir Rasulullah, dilalakan nikahan, oke, selain ini kita juga akan menyanyikan Kidung Bunda Maria. Perasaannya bapak ibu pripun? Buat seneng kan? Melukai perasaan keimanan kan? Nah itu. Jadi masalah keimanan bapak ibu wajib fanatik. Tapi ingat, fanatisme panjenengan sedangkan itu tidak boleh diumbar, tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. La ikraha fiddin itu sudah pasten, dirubah. Meskipun la ikraha fiddin dan panjenengan itu boleh lakukan dinukum kalian dan yang lain, panjenengan semua untuk masalah kehidupan, masalah sosial, masalah muamalah itu harus memegang teguh kepada mencintai sesama makhluk Allah. Tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh ordering, anggap mulia orang lain, tidak boleh. Bahkan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi mengatakan, kenapa kalau menciptakan manusia itu berbeda-beda? Karena untuk lita'arafu, konsep lita'arafu bagi saya itu bukan hanya mengenal. Setelah mengenal harus bisa memahami. Setelah bisa memahami harus bisa timbul saling menghormati. Setelah bisa timbul saling menghormati harus bisa hal yang ketiga, saling mengisi. Ketika Bapak Ibu semua bisa menciptakan tiga hal ini, maka fa insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu bisa terwujud. Bahkan dalam satu eksperimen pernah, seandainya manusia ini lanang kabeh, manusia itu cepat mati. Seandainya manusia ini wedon kabeh, cepat mati. Makanya ben manusia itu usianya dawa, lanang wadon. Itu gambarannya seperti itu. Kok bisa? Iya, saking lanang kabeh, kalau maneh karo sapa? Raena kan? Gini mau betul? Tidak akan menghasilkan keturunan kan? Sebaliknya dengan perempuan. Nah perempuan dengan perempuan maka tidak ada keturunan, tapi laki-laki dengan perempuan akan menghasilkan keturunan. Di samping itu ada yang namanya sakinah. Konsep pernikahan untuk menimbulkan ketenangan batiniah. Gini mau betul? Ketenangan batiniah nanti akan mengarah kepada kebahagiaan. Kebahagiaan keluarga akan berimbas kepada kebahagiaan masyarakat, sehingga dengan demikian akan tercipta namanya kehidupan yang beradab, keadilan sosial dari seluruh rakyat Indonesia. Inilah materi hari ini. Mohon maaf kalau saya terlalu banyak ngomong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.